Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang biksu yang bisa membaca masa depan, entah lewat ramalan tanggal lahir, feng shui, atau bahkan menentukan hari baik untuk menikah? Sekilas terdengar spiritual, tapi tunggu dulu. Apa benar itu bagian dari ajaran Buddha atau justru penyimpangan? Banyak umat awam yang menganggap ramalan dari biksu sebagai petunjuk ilahi. Tapi di balik itu semua, ada pertanyaan besar yang jarang dibahas. Apakah praktik ini sesuai dengan Vinaya dan Dhamma, atau malah menyesatkan umat dari jalur pembebasan sejati? Yuk kita kupas tuntas di Dhamma Friday kali ini. Kenapa biksu nggak boleh meramal? Kamu mungkin pernah dengar cerita soal biksu yang bisa meramal nasib. Atau mungkin ada yang bilang, itu biksu sakti loh, bisa baca masa depan. Tapi kalau kita ngulik langsung dari kitab aturan monastik dalam Buddhisme, yaitu Vinaya Pitaka, kenyataannya justru beda banget. Di dalam Vinaya, Buddha secara tegas melarang para biku dan bikuni buat melakukan praktek meramal, baca garis tangan, tafsir mimpi, bahkan sampai hal-hal kayak sihir atau jampi-jampi. Semua itu disebut sebagai Tiracana Wija, atau dalam terjemahan bebasnya, ilmu rendah, atau lebih ekstrim lagi, pengetahuan binatang. Maksudnya, itu ilmu-ilmu duniawi yang nggak membawa ke arah pembebasan. Misalnya, di Culavaga, Buddha menetapkan bahwa belajar atau ngajarin hal-hal kayak astrologi, ramalan, perdukunan, atau sejenisnya itu dianggap pelanggaran. Istilahnya dukata, pelanggaran ringan, tapi tetap saja melanggar. Dan bukan cuma biksu laki-laki, aturan yang sama juga berlaku buat biksuni, seperti yang dijelasin di Bhikkhuni Pacittiya 4950. Jadi, dua-duanya sama. Nggak boleh menyimpang ke praktik-praktik eksternal yang nggak ada hubungannya sama latihan batin. Larangan ini juga ditegaskan di Sutta-Sutta. Salah satunya yang terkenal adalah Brahmajala Sutta. Di sana, Buddha menyebutkan banyak jenis kesenian rendah yang ditinggalkan beliau, termasuk ramalan mimpi, jimat pelindung, jampi-jampi, bahkan tafsir suara burung. Buat Buddha, semua itu adalah bentuk nafkah yang salah. Intinya jelas, biksu bukan dukun. Tujuan hidup monastik adalah latihan batin menuju pencerahan, bukan cari nama lewat kemampuan magis. Dan kalau ada biksu yang malah fokus ke praktek-praktek mistik, ya itu udah melenceng jauh dari Vinaya. Kenapa meramal itu nggak etis buat biksu? Jadi gini, alasan kenapa biksu nggak boleh meramal itu bukan cuma soal aturan doang, tapi juga soal etika dan arah spiritual. Meramal itu dianggap nggak cocok sama tujuan hidup seorang biku. Bukan cuma nggak cocok, tapi juga bisa menyimpang jauh dari jalan perbebasan. Pertama, meramal itu termasuk mata pencaharian yang salah alias wrong livelihood. Dalam ajaran Buddha, ada cara-cara cari hidup yang nggak etis, dan salah satunya ya meramal. Biku seharusnya hidup sederhana, cukup dari dana umat yang diberikan dengan sukarela. Bukan malah nawarin jasa ramalan demi dapat sumbangan lebih. Itu udah nggak sesuai sama semangat kejujuran dan kesucian yang dijunjung dalam kehidupan monastik. Kedua, dari sisi spiritual, meramal itu nggak nyambung sama tujuan utama biku, yaitu mencapai nibbana lewat latihan moralitas, sila, konsentrasi, samadhi, dan kebijaksanaan, pana. Ramal-meramal itu termasuk ilmu luar, alias hal-hal duniawi yang bikin pikiran melekat pada masa depan, keberuntungan, hal-hal gaib, dan itu semua bisa bikin praktik meditatif jadi terganggu, malah makin jauh dari ketenangan batin. Lalu yang ketiga, kalau biku ikut-ikutan meramal, itu bisa melemahkan pemahaman umat soal hukum karma. Dalam Buddhisme, hidup kita ditentukan oleh perbuatan kita, bukan nasib atau ramalan bintang. Tapi kalau biksu sendiri ngomongin keberuntungan atau hari baik, itu bisa bikin umat jadi bingung, mana yang benar, karma atau ramalan. Keempat, dunia ramalan juga sering jadi ladang penipuan halus. Kadang ada yang pura-pura bisa, padahal cuma trik. Nah, ini jelas melanggar nilai kejujuran dan bisa mendorong ke keserakahan. Lama-lama, biksu bisa tergoda ngejar ketenaran atau imbalan materi, bukan pembebasan batin. Dan yang terakhir, bahaya nggak kalah serius. Munculnya kebanggaan spiritual.
Kalau ada biksu yang terkenal karena sakti, bisa aja timbul ego, atau misalnya publik malah salah kaprah, lebih menghormati dia karena ramalannya daripada dhamma yang diajarkan. Intinya, meramal itu bukan cuma nggak cocok, tapi juga bisa ngerusak arah hidup suci yang seharusnya ditempuh seorang biku. Makanya Buddha tegas, tinggalkan praktek-praktek nggak berguna dan penuh takayul, demi etika, demi kebebasan batin. Kalau biksu beramal, siapa yang dirugikan? Kamu pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau seorang biksu malah sibuk meramal nasib? Bukan cuma soal pelanggaran aturan winaya, tapi juga dampaknya ke umat awam bisa lumayan serius loh. Bukan cuma satu dua hal, tapi menyentuh langsung inti pemahaman dhamma itu sendiri. Pertama, meramal itu bisa menumbuhkan takayul dan memudarkan pemahaman dhamma. Kalau umat lihat biksu meramal, bisa-bisa mereka jadi lebih percaya pada hari baik, angka hoki, atau azimat, daripada memperbaiki karma lewat perbuatan baik mereka sendiri. Ini bahaya, karena umat jadi sibuk cari nasib baik instan, bukan membangun kebajikan. Padahal yang bikin hidup kita membaik itu bukan ramalan, tapi tindakan kita sendiri. Buddha bahkan pernah bilang, umat yang terus-terusan percaya takayul itu sama aja kayak jadi sampah masyarakat spiritual. Yang kedua, muncul yang namanya ketergantungan psikologis. Karena dianggap suci, omongan biksu bisa jadi patokan mutlak. Kalau biksu mulai meramal, umat jadi nggak berani ambil keputusan sendiri. Semua harus tanya dulu. Ini jelas bertolak belakang sama prinsip Buddhis untuk jadi pelita bagi diri sendiri. Bukannya belajar tanggung jawab, umat malah jadi pasif dan takut salah kalau nggak tanya orang sakti. Lalu yang ketiga, kalau ramalan biksu itu melenceng atau nggak akurat, siapa yang kecewa? Ya umat. Bisa-bisa mereka merasa dibohongi dan kehilangan percayaan. Nggak cuma biksu itu, tapi bisa melebar ke sangha atau bahkan ke agama Buddha secara keseluruhan. Belum lagi soal eksploitasi dan komersialisasi. Mungkin awalnya cuma ramal-ramal gratis, tapi nanti ada saja umat yang kasih amplop lebih besar demi nasib yang baik. Padahal dana itu idealnya murni, bukan sebagai imbalan jasa. Kalau ini terus terjadi, sangha bisa dicap mata duitan dan ini jelas merusak citra agama. Terakhir, dan yang paling penting, fungsi biksu sebagai pembimbing spiritual bisa tergeser. Bukannya fokus ngajarin dhamma atau meditasi, biksu malah sibuk menjadi dukun. Umat pun datang ke wihara bukan untuk belajar dhamma, tapi buat tahu peruntungan. Lama-lama, ajaran Buddha bisa tergeser oleh ramalan, dan itu bahaya jangka panjang buat keberlangsungan dhamma itu sendiri. Pandangan tradisi Theravada dan Mahayana. Mungkin kamu bertanya, emang semua tradisi Buddhis melarang meramal? Jawabannya, iya. Secara teks-teks ajaran, baik Theravada maupun Mahayana sebenarnya sepakat kalau praktek meramal itu bukan hal yang pantas dilakukan oleh seorang biksu. Tapi penerapannya di lapangan, ya ada warna-warninya juga. Di Theravada, larangan soal meramal itu jelas banget tertulis dalam Vinaya Pitaka. Biku itu nggak boleh jadi peramal, dukun, tukang tafsir mimpi, atau penentu hari baik. Pokoknya, semua hal yang berbau takayul dan supranatural dilarang keras. Di Thailand, Myanmar, Sri Lanka, negara-negara Theravada, para Mahatera sering banget mengingatkan umat soal ini. Tapi ya, faktanya di tingkat akar rumput, kadang masih ada biksu yang ikut-ikutan budaya lokal, misal kayak baca garis tangan, bikin jimat, sampai kasih saran dari baik. Tapi ini jelas dianggap penyimpangan, bukan ajaran Theravada yang asli. Nah, di Mahayana, situasinya sedikit lebih kompleks. Di atas kertas, tradisi Mahayana juga pakai Vinaya, cuman versi beda. Dan ya, di sana juga ditulis bahwa biksu nggak boleh main astrologi atau ramalan. Tapi dalam sejarah, terutama di Tiongkok dan Tibet, praktek astrologi Buddhis malah berkembang. Ada biksu yang ahli bikin kalender, feng shui, sampai horoskop Tibet. Alasannya, banyak yang menganggap itu bagian dari upaya, strategi welas asih untuk bantu umat awam yang masih terikat budaya lokal. Selama tujuannya tulus dan tanpa pamrih, sebagian tradisi Mahayana menganggap ini masih bisa dimaklumi. Tapi bukan berarti semua biksu Mahayana setuju ya. Banyak juga yang tetap keras menolak praktek ini.
Singkatnya, meski tradisi Theravada dan Mahayana punya warna budaya yang berbeda, keduanya sepakat meramal bukanlah jalan seorang praktisi sejati. Larangan ini bukan sekedar aturan, tapi cermin dari semangat Dhamma agar umat tidak terjebak pada ilusi dan takayul, tapi tumbuh lewat kebijaksanaan dan latihan batin. Maka, bila ingin menghadapi masa depan, bukan ramalan yang dibutuhkan, melainkan pemahaman, mulas asih, dan jalan mulia yang diajarkan Buddha. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!